Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah anak-anak kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Selesai. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke, baik, anak-anak, mengawali kegiatan di semester kali ini kita akan memulai kegiatan dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tentu anak-anak masih ingat kemarin peraturan-peraturan yang sudah ada. Masih ingat semuanya? Oke, selanjutnya saya akan membagikan ke anak-anak semuanya kertas. Nanti silakan anak-anak menuliskan peraturan-peraturan yang pengen dilakukan di kelas ini. Itu ya. Silakan anak-anak bebas menuliskan peraturan untuk kelas kita mau seperti apa. Boleh aturan itu bebas apa saja. Setiap anak silakan menuliskan. Bebas aturan-aturan yang sudah ada. Yang sudah boleh langsung ditempel di sebelah timur sini. Nanti selain ditempel di sebelah timur sini. Yang sudah boleh aturannya ditempel di sini. Saya tulis peraturan. Oke, silakan. Yang sudah boleh langsung ditempel. Yang sudah bisa langsung ditempel. Anak-anak sudah menempelkan peraturan-peraturan. Coba kita identifikasi ya. Mungkin ada yang sama atau yang beda. Yang sama nanti kita jadikan satu saja. Ini tidak piket denda 5.000. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Saat pembelajaran di kelas tidak boleh makan. Oh, ini berarti sama ya ini. Mau memperhatikan guru saat mengajar boleh. Ketika ada guru yang berbicara di depan wajib mendengarkan dan tidak bicara sendiri. Oke, yang ketahuan makan di kelas sebaiknya disuruh ke BK dan ke lapangan. Oke, ini sama ya berarti ya. Jika tidak mengikuti piket dikenakan denda. Jika tidak boleh jajan saat jam pelajaran. Oh, ini tadi sama ya dengan yang ini ya, tidak boleh. Oke, terus piket tepat waktu. Berarti ini kaitannya dengan piket. Kaitannya dengan denda piket 5.000. Guru mengajar. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang tidak melaksanakan piket denda 5.000. Ini jadi 1. Tidak boleh makan di kelas. Ini tadi jadi 1 di sini.
tidak boleh makan di kelas juga. Kita gabungkan. Peraturan kelas tiap minggu membayar kas, tidak keluar jajan. Ini berarti tidak jajan. Kebersihan kelas berarti ini ada memperhatikan guru. Ketika guru ini jadi satu, tidak boleh makan saat pelajaran, kita jadikan satu. Bagi yang tidak piket kena denda, ini jadi satu. Oke, tidak membuang sampah berarti menjaga kebersihan kelas. Oke, diwajibkan untuk membersihkan ruang kelas. Jika melanggar diwajibkan untuk denda. Ini berarti sama dengan piket, gitu ya. Oke, ada yang sudah kita kelompokkan. Yang pertama, peraturan kelas yang pertama adalah satu, memperhatikan guru. Piket tepat waktu. Tiga, tidak boleh jajan. 4, tidak boleh makan. Tidak boleh Oke, kurang lebih seperti ini anak-anak. Dari apa yang anak-anak tuliskan itu ada peraturan kelasnya. Satu, memperhatikan guru atau menghargai guru gitu ya. Yang kedua, piket tepat waktu. Yang ketiga, tidak boleh jajan. Yang keempat, tidak boleh makan. 5, tidak boleh keluar ke kantin. Dari peraturan yang sudah dibuat anak-anak ini, kita akan mengubah. Memperhatikan guru sudah baik ya. Kita membuat kata-kata ini menjadi lebih baik atau tidak ada kata tidak. Misal, piket tepat waktu. Oke, tidak boleh jajan. Kalau dibuat aturan biar baik apa? Boleh jajan waktu istirahat. Kemudian tidak boleh makan. Kita hilangkan kata tidaknya. Kemudian boleh makan waktu istirahat. Oke. Yang kelima, tidak boleh keluar ke kantin. Artinya kita buangkan kata tidaknya menjadi boleh keluar ke kantin waktu istirahat. Oke, ini ya. Jadi peraturan-peraturan di kelas kita, yang pertama memperhatikan guru, yang kedua piket tepat waktu, boleh jajan waktu istirahat, boleh makan waktu istirahat, boleh keluar ke kantin waktu istirahat. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke. Sekarang dari nilai-nilai ini, dari peraturan yang sudah kita buat ini, kita ambil nilai kebajikannya. Kalau memperhatikan guru, artinya apa nilainya? Terus kalau ini tepat waktu, berarti disiplin. Kalau ini, kira-kira nilainya apa? Kalau kita boleh jajan waktu istirahat, boleh makan waktu istirahat, boleh keluar kantin waktu istirahat, artinya apa? Disiplin juga ya. Berarti disiplin. Baik. Nah, nilai budaya kelas kita ada dua, menghargai dan disiplin. Kita akan mengambil nilai yang mana dulu? Menghargai dan disiplin atau disiplinnya saja? Menghargai dan disiplin. Berarti kita menghargai
dua disiplin. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai kebajikan, menghargai dan disiplin, tentu kita akan melihat perilaku kita yang nampak dan tidak nampak itu seperti apa. Semisal kita dari menghargai, perilaku yang nampak itu seperti apa? Menghargai guru, perilaku yang kelihatan, wah menghargai guru itu seperti ini. Apa yang kelihatan? Apa contohnya? Misalnya menghargai guru, mendengarkan saat atau gimana? Memperhatikan saat pelajaran. Oke. Memperhatikan saat pelajaran. Kemudian yang tidak nampak apa? Kegiatan yang tidak nampak bicara. Kan kelihatan, oh itu memperhatikan, itu menghargai. Tetapi kalau yang tidak nampak langsung. Ada? Ya, apa Mas Fandi? Diam saat pembelajaran. Oh, diam saat pembelajaran. Diam saat pembelajaran. Oke, ini dari menghargai. Kalau disiplin, ada yang tahu nampaknya gimana? Apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Tepat. Terus berikutnya yang tidak nampak. Gitu ya? Yuk. Yang tidak nampak apa contohnya? Hah? Datang on time gitu ya? Oke, baik anak-anak. Dari nilai yang sudah kita wujudkan ini, kita membuat kesepakatan kelas ada dua, yaitu menghargai dan disiplin. Apakah disepakati? Sepakat ya? Ini untuk keyakinan kita atau keyakinan kelas kita adalah menghargai dan disiplin. Sepakat? Sepakat semuanya? Oke, terima kasih. Jadi kesepakatan kelas kita ada dua, menghargai dan disiplin. Terima kasih anak-anak, kita sudah membuat kesepakatan ini yang akan kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran sampai nanti kita selesai. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saudara selaku Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan yang berbahagia, pertama dan utama marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita, memanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara, dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah atau kaitannya dengan tugas calon guru penggerak modul 1.4. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Untuk acara pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Berikutnya adalah sambutan dan arahan dari kepala sekolah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sendoro
Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang masa otoritas sebagai salam pemuda nomor 22, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hikmat dan karunia-Nya. Pada siang ini kita dipertemukan di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salam serta salawat senantiasa kita tujukan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu sahabatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Mardan dengan penuh perjuangan dan tanggung jawab untuk mengikuti guru bergerak. Yang kedua saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang dengan setia untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu banyak sekali, ya. Maksudnya hal itu sudah dilakukan di sekolah kita. Mungkin ada 15 atau 20 poin yang katanya budaya positif. Artinya ya salah satunya kita selalu pagi memberikan libur sapa pada anak-anak kita. Yang kedua menghormati, berkomunikasi, saling menghargai dan seterusnya, itu termasuk budaya positif. Memang sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak lepas dari pendidikan karakter, ya. Oleh sebab itu kita sebagai pengajar mau tidak mau, tugas kita adalah menyampaikan atau menjembatani ilmu pengetahuan dari guru pada siswa. Selain itu tugas kita yang mulia adalah bagaimana kita bisa membawa karakter anak didik kita menjadi karakter yang lebih baik. Mungkin kali Bapak Ibu setuju bahwa ilmu yang tinggi kalau tidak dibarengi dengan karakter yang unggul akan memberikan hasil yang mengecewakan pada didik. Ya, oleh sebab itu pendidikan karakter bagi saya juga sangat penting. Makanya di sini saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amar, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ini sebagai ajar juga mari belajar, kita perlu juga belajar mendengarkan kira-kira poin-poin penting apa yang perlu nanti budaya positif yang perlu kita ikuti, kita teladani, kemudian kita sampaikan kepada kita sebagai pengasuh atau pendidik di tengah dunia pendidikan kita. Ya, demikian mungkin saya rasa untuk sambutan saya tidak panjang lebar. Pada dasarnya budaya positif yang sudah kita terapkan di lingkungan sekolah kita, mari tetap kita upayakan, tetap kita lestarikan, tetap kita perjuangkan agar berkelanjutan dan menjadi positif yang kita tularkan pada anak-anak didik kita. Kita sebagai ujung tombak di dalam pendidikan, mari kita bisa memberikan keteladanan pada anak-anak didik kita untuk berperilaku positif, untuk berbudaya positif, ya, menghargai pada orang yang lebih tua, kemudian menghargai pendapat pada teman, kemudian saling bertegur sapa, kemudian untuk saling bisa memahami, menyadari segala kekurangan yang ada pada teman-teman kita. Itu saja sambutan dari saya. Bila ada kurang dan salah kami mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sundono atas sambutan dan arahannya. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah disampaikan tadi, saya akan mendiseminasikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Ini adalah kaitannya dengan kami yang sudah menyelesaikan atau mempelajari modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif dan apa saja yang sudah kami pelajari, kami ingin menularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini prinsipnya adalah kita berbagi bersama. Kami bukan ahlinya, tetapi kami hanya
mempelajari lebih dulu, kami ingin bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, langsung saja nggih, karena ini sudah siang. Saya yakin Bapak Ibu juga kita uji konsentrasi dulu Bapak Ibu. Monggo silakan Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Kita uji konsentrasinya gitu Bapak Ibu. Monggo tangan kanannya diangkat ke atas. Kemudian tangan kirinya, kedua tangannya. Nah, sekarang cukup tangan kanannya yang di atas Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu silahkan lakukan apa yang saya ucapkan, tetapi bukan yang saya kerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu, tangannya digoyang-goyang ke atas. Ini untuk karena jam-jam rawan, jam-jam ngantuk. Monggo Bapak Ibu pegang kepala, pegang mata, pegang telinga, pegang mulut, dan lepaskan. Ternyata masih konsentrasi. Karena kalau tangan kirinya yang di atas, tangan kiri, pegang hidung, pegang mata, pegang kepala, pegang dagu. Ada yang lupa. Boleh lepaskan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Monggo, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita kembali ke masalah budaya positif. Budaya positif seperti yang disampaikan Pak Sudoro tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang baik di sekolah, yang membudaya. Nah, untuk kali ini saya hanya akan membagikan 3 hal tentang budaya positif, yaitu yang pertama tentang teori kontrol, kemudian yang kedua terkait dengan keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah 5 posisi kontrol. Dari ketiga hal ini, Bapak Ibu sudah melakukan atau belum? Sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah. Yang mana? Jadi ketiga hal ini saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan, sudah kita praktekkan bersama, tetapi mungkin secara teorinya belum kita pelajari. Nah, yang pertama kita akan melihat atau kita akan belajar kaitannya dengan teori kontrol. Dan untuk teori kontrol ini Bapak Ibu, kita akan bermain dengan perubahan paradigma, perubahan bagaimana kita berpikir Bapak Ibu. Yang pertama, monggo Bapak Ibu kita mengenalkan dengan kegiatan kepala tangan. Monggo Bapak Ibu mencari pasangan berdua-berdua. Nah, laki-laki dengan laki-laki, ya. Tidak boleh laki-laki dengan perempuan. Sementara ini Bapak Ibu. Nah, monggo menentukan Bapak Ibu siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Kemudian nanti Bapak Ibu kita berikan secari kertas. Nah, kemudian Bapak Ibu monggo Bapak Ibu. Kemudian ya, satu orang satu sepasang. Berarti Bapak Ibu sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Benda gitu, bukan suami atau istri, tapi benda. Boleh misalnya sepeda motor, boleh jam tangan, boleh apa saja Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tuliskan benda yang paling berharga sampun nggih. Kemudian silakan
Bapak Ibu diletakkan di salah satu tangannya, kemudian digenggam. Tadi sudah berpasangan G, A dan B. Tentunya ini nggak boleh contek-contekan Bapak Ibu. Oh, budaya positif ini, tidak boleh contek-contekan. Jujur. Kemudian digenggam benda tersebut dengan erat, jangan sampai lepas. Karena kalau lepas nanti ditangkap susah. Kemudian silakan komunikasi dengan teman Anda. Tadi sudah ada B, teman Anda atau rekan Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka apa yang Anda simpan dalam genggaman tadi. Dengan cara apapun monggo dipisahkan. Ayo. Ya, Bapak Ibu silakan sambil berdiri nggak apa-apa Bapak Ibu karena mungkin terhalang oleh meja. Monggo. Bisa sambil berusaha dari apa yang digenggam tersebut, Bapak Ibu, temanmu akan teman Bapak Ibu akan mencoba untuk membuka. Bagaimana caranya silakan. Terbuka. Ya. Ya, monggo Bapak Ibu, biasa teman atau pasangannya tadi akan berusaha piye carane atau bagaimana caranya agar bisa membuka genggaman tersebut. Gak kuat. Ya, sampun Bapak Ibu. Sampun. Ya, kemudian ya, ini masih asik ya. Sampun Bapak Ibu. Ada yang kemudian apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Disimpan dalam kepalan tangannya. Kemudian yang berikutnya, apakah Anda atau teman Anda atau pasangan tadi membuka kepalan tangan Anda? Bukan. Alasannya apa? Ya, kalau Pak Arif mengatakan terbuka, alasannya karena mudik walat begitu. Kalau Mbak Silvi hasilnya gimana? Nah tadi saya kebuka karena nggak fokus saja, jadinya terbuka, begitu. Ya, berarti punyanya Mbak Silvi terbuka oleh Bu Muntari karena kesalahannya sendiri tidak bisa terlena begitu. Kalau Pak Arif gimana Pak Arif? Berhasil atau tidak? Berhasil terbuka langsung karena percaya sama Pak Sumsan. So sweet. Oke, karena berhasil percaya gitu ya, karena ada kepercayaan. Berikutnya, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Ditutupi boten tadi. Ya, meskipun ada yang berhasil terbuka, tapi Bapak Ibu berusaha menutupi itu. Kira-kira alasannya kenapa? Monggo. Kalau tadi saya dengan Bu Yani itu tidak bisa terbuka, padahal udah saya rayu, udah saya bujuk, udah saya mau tuker dengan barang yang lebih berharga, tetapi tidak berhasil. Gimana kuat? Ya, berarti dengan 1000 cara pun tidak berhasil ya. Sekuat tenaga tidak akan, meskipun dirayu dengan uang, dengan apapun tidak dibukakan tadi Bu. Wah, kejam kan ini. Ya, berikutnya Bapak Ibu, tadi ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Monggo. Menurut saya yang mengontrol untuk membuka atau menutup adalah diri pribadi masing-masing. Jadi hendak dibuka atau ditutup dengan berbagai alasan masing-masing tentunya pribadi yang menjadi pengontrol. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dalam kondisi ini Pak Arif mengatakan bahwa yang menjadi kontrol adalah dirinya sendiri. Karena kalau tidak mau membuka tadi, meskipun dibujuk dengan uang 100 juta,
100 koin rupiah itu tetap tidak diberikan. Meskipun dikasih emas juga tidak diberikan, karena ada kontrol di dirinya sendiri. Nah, dari 3 hal ini Bapak Ibu tadi kita akan mengetahui bagaimana terkait dengan posisi atau teori kontrol. Kepada peserta didik kita itu ada 4 teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas, posisi ini berlaku atau tidak? Bapak Ibu mengkondisikan anaknya atau murid untuk selalu mengerjakan tugas. Murid selalu aktif dalam pembelajaran. Nah, ini berarti yang menjadi kontrol itu adalah gurunya. Murid dikendalikan oleh guru. Itu posisi atau teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya tadi berdua efektif. Kenapa? Harus saling percaya. Ini terkontrol oleh yang namanya yang kedua. Kalau tadi yang menjadi pusat pengontrolnya adalah guru, nah, tetapi ini karena penguatan positif efektif. Penguatan positif artinya apa? Kita saling percaya. Ketika sudah saling percaya, maka akan bisa saling mengontrol. Dan yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Anak-anak kita kontrol dengan yang ketiga ini, atau teori kontrol yang ketiga ini menyebabkan atau yang terjadi di lapangan, anak akan berubah menjadi baik ketika dididik menggunakan karakter. Karakter yang bagaimana? Dia menyadari akan kesalahannya, sehingga ketika dia merasa bersalah, anak merasa bersalah, maka akan mudah diarahkan untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, teori kontrol adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kontrol yang terakhir ini pasti terjadi kepada Bapak Ibu semuanya. Mengenang flashback kembali ke zaman dahulu, Bapak Ibu ketika kecil pasti dikontrol oleh orang tua. Bahkan Bapak Ibu sekarang juga ada yang mungkin apa ya istilahnya protektif terhadap anak, murid. Anak kecil tidak mungkin dilepas ke jalan tanpa kontrol orang tua. Gitu Bapak Ibu. Ya, itulah teori kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melakukan, tetapi ada 4 hal ini yang menjadi kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada keyakinan dari dirinya sendiri, saya nggak mau memberikan. Tetapi ketika dikontrol oleh kekuatan lain, anak tidak mau mengerjakan tugas, betul atau tidak? Tetapi ketika guru mengejar, kamu belum ada nilainya, maka guru ini yang mengontrol anaknya. Ketika dalam kelas, Bapak Ibu mungkin anak-anak kita itu terbiasa. Yang namanya anak-anak SMP, murid-murid kita itu kan kebiasaannya adalah makan atau jajan. Nah, ketika dalam pembelajaran, anak-anak meskipun merasa lapar, tidak akan dia lari ke kantin karena masih ada Bapak Ibu yang gitu. Bapak Ibu terkait dengan teori kontrol. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa toh Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bapak Ibu di sini yang sudah membuat keyakinan kelas, coba katakan.
Nah, contohnya, monggo. Dulu pernah membuat keyakinan kelas. Contohnya sama ini tuh sebenarnya sering ya, tapi namanya aja yang berbeda. Yang dulu itu namanya kesepakatan kelas, tapi kalau yang ini kan keyakinan kelas karena nilai-nilai tersebut tuh harus diyakini oleh seluruh peserta didik. Contohnya kemarin di kelas 7E itu ada nilai-nilai disiplin, nilai-nilai menghormati, itu yang mereka ajukan sendiri untuk mereka yakini bersama, seperti itu. Terima kasih Bu Sylvie. Jadi benar, hanya istilahnya saja yang berbeda antara kesepakatan dengan keyakinan bahwa semuanya sama. Intinya adalah untuk nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas mungkin untuk menciptakan disiplin. Karena sekolah kita mau Adiwiyata, bagaimana bisa menciptakan sekolah yang bersih, sehingga membuat kesepakatan kelas. Ada mungkin kesepakatan yang jelasnya ketika ada yang membuang sampah sembarangan, apa sanksinya. Nah, ini sebagai salah satu bentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yang dimana tujuan akhirnya adalah untuk membentuk nilai-nilai kebajikan. Ada keadilan, kemudian ada kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Dari nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, ketika membuat kesepakatan kelas, adakah yang paling sulit untuk diwujudkan? Gimana Bapak Ibu? Kalau kita lihat, kalau boleh saya mengatakan bahwa dari nilai kebajikan ini yang paling sulit kita temui atau mungkin sampai dengan detik ini belum bisa terwujud adalah terkait dengan peduli. Peduli tidak hanya terkait dengan barang yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Peduli terhadap barang pribadinya. Bapak Ibu sendiri juga mungkin peduli ini belum tentu nilai kebajikan ini mungkin Bapak Ibu bisa belum terwujud. Sepele dari apa Bapak Ibu? Ballpoint Bapak Ibu. Ballpoint itu Bapak Ibu pasti punya. Kira-kira habisnya karena apa? Hilang atau karena memang tintanya habis? Hilang. Kasih nama pun bisa dilepas Bapak Ibu. Sehingga ini nilai-nilai kebajikan tersebut memang yang untuk berat untuk saat ini kita adalah kepedulian. Apalagi ketika di sekolah kita tidak hanya di makanya kita sampaikan di sini tidak hanya kaitannya dengan kepedulian murid saja, tapi dari lingkungan kita. Kita mau Adiwiyata. Jadi monggo ya. Terima kasih. Peduli, saya setuju. Tapi saya sebagai orang tua yang bisa menambahkan kesulitan itu pada diri saya adalah satu nilai kesabaran, Mas. Sabar itu sangat luas sekali. Makanya dalam sebuah Al-Quran ya, bahwa Mas hadisnya gimana Mas, sabar kayak tadi dengan sebuah bahwa gimana Mas Doni, kesabaran itu Mas. Kesabaran itu memang mudah untuk dikatakan, tetapi kesabaran itu terlalu berat untuk kita. Ya apalagi kita keadaan ya sakit atau apa, itu sesuatu yang bagi saya berat banget bagi orang tua. Ya itu Mas. Terus termasuk keyakinan tadi ya Mas. Saya berulang kali ya Mas di depan anak-anak. Kalau kamu melakukan sesuatu dengan keikhlasan terhadap benda-benda, bahwa benda-benda hidup seperti tanaman apa saja itu mereka itu juga bertasbih. Kalau kamu berbuat baik, saya berikan suatu keyakinan nilai kebajikan itu kan. Kalau kamu berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lain, insya Allah mereka juga berdoakan untuk kamu. Kayak itu. Iya Mas, itu juga gitu ya. Iya. Maka saya yakinlah, marilah kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, termasuk makhluk-makhluk Allah yang seperti tanaman-tanaman itu.
Tapi dengan kata kunci kamu kerjakan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab tanpa pamrih. Iya. Tapi yang berat itu adalah bagi saya sabar. Iya, itu ya Mas. Maaf ini sharing aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi memang benar. Yang paling mendasar kalau untuk Bapak Ibu adalah kesabaran. Kenapa? Saya pun juga menyadari Bapak Ibu ketika sabar ini memang mudah diucapkan tetapi sulit untuk melaksanakan. Apalagi ketika kemarin harus segera menyelesaikan ini sedangkan masih ada tanggungan yang lain. Ya kadang yang namanya kesabaran itu ya sabar itu tidak ada batasnya. Karena yang punya watas itu hanya kulon proge. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya yakin sudah pernah menyusun ini semua gitu, keyakinan sampun. Nah, ini salah satu contoh bagaimana menyusun keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Jawabnya gimana? Semangat pagi semuanya. Ya meskipun itu sudah agak siang, tetapi kita menyebutnya semangat pagi, bukan selamat pagi ya. Kalau selamat pagi mungkin salah, tapi kalau semangat pagi tidak salah. Karena apa? Semangat kita kalau bisa baru pagi. Untuk di kelas 6 semester 2 ini nanti kelas 6 semester 2 nanti kira-kira kalian memiliki bayangan, kira-kira kalian memiliki target kelas impian tidak? Coba waktu 30 detik kalau untuk memikirkan kelas impian kalian di semester 2 nanti mau seperti apa? Apakah sama kayak di semester 1 saja atau bagaimana? Bisa jadi suasana kelasnya, ketertiban anak-anaknya, gurunya, apa menurut prestasi kalian. Coba ya kelas impian 6A. Yang pertama dari Dapu, kelasnya harus bersih. Dari abad selalu menjaga kebersihan. Berarti itu hampir sama saya kelompokkan, oke? Boleh? Lebih bersih sama lagi saya kelompokkan. Bisa menjelaskan saja bagaimana? Bukan. Ya. Harapan ini adalah elaborasikan pada perasaan. Saya menuliskan harapan tanpa milih-milih teman karena biar sefrekuensi ya biar apa? Sefrekuensi. Oh, biar semuanya itu apa yang namanya tidak ada. Sebetulnya kalau kita sudah memiliki kelas impian seperti ini, sekarang upaya kita selanjutnya apa? Sebatas kita punya target dan impian. Setelah kita punya impian, terus apa yang harus kita lakukan? Hah? Melaksanakannya, berupaya untuk impiannya itu biar apa? Nyata, biar tercapai, biar terwujud. Kita akan berusaha mewujudkan kelas impian kita melalui sebuah keyakinan kelas yang berpijak dari kesepakatan kelas semester 1 awal. Pak Mumun tadi sudah bilang impian kalian ya tidak jauh-jauh beda meskipun agak bergeser ya. Tadi yang tidak disebutkan diharapannya adalah taat beribadah. Dulu kesepakatan kita seperti itu, tapi di sini enggak. Ada hubungannya dengan
ibadah nggak di sini tadi? Guru menyimak tadi ya? Atau menurut kalian sudah sesuai impian kalian tentang ketertiban ibadah kayak gitu? Sudah belum? Udah? Yakin. Terus yang kedua, disiplin waktu. Ada hubungannya enggak? Jelas. Harapan kalian yang kedua apa ini? Kelas yang tertib dan disiplin. Tadi ada kok ini kelompok tertib dan disiplin nih yang kedua ini. Ada hubungannya dengan kesepakatan kelas kita di semester awal, satu awal. Selanjutnya, saling menghormati sesama warga sekolah. Ternyata justru harapan kalian terkumpul di sini. Iya enggak? Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Tidak membedakan teman. Ya, baik hitam, putih, tinggi, besar. Pak Mumun enggak hitam, tinggi, besar. Orang ya belum koncor aku. Enggak kayak gitu. Tetap semuanya itu teman. Bahkan serasa seperti saya, apa tadi? Luar biasa. Keluarga. Ya, terus tertib atribut. Kita akan meyakini bahwa kelas impian ini akan terwujud melalui sebuah kesepakatan yang diyakini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah aksi nyata, atau mungkin apa yang harus kita lakukan secara nyata agar keyakinan, agar kesepakatan ini dapat kita laksanakan, dapat diyakini untuk dilaksanakan dan akan menjadi tujuan dari kelas. Sekarang apa yang harus dilakukan agar kelas impian ini terwujud? Misalnya dari kelas yang lebih tertib, berarti yang harus dilakukan apa? Nah, tidak berisik saat pelajaran. Terus nanti ditempelkan di mana sih tertib? Di sini. Yo. Harus menjadi terbaik. Ya, yang harus kita yakini agar kelas impian kita terwujud. Yang pertama tentang ibadah. Menurut Aska, harusnya anak-anak di kelas 6A ini rajin sholat 5 waktu. Bener nggak? Sepakat nggak? Ini kita yakini tidak? Iya, masa enggak sih? Sholat 5 waktu udah nggak bisa ditawar. Yang kedua, ikut menyimak saat tadarus. Oke, terima kasih. Ini kan berarti untuk gurunya. Oke kan? Nah, terima kasih. Selanjutnya dari Hafiz, ngaji di pagi hari bersama, kolaborasikan, jelaskan jawaban ini. Maksudnya bagaimana? Kalian nanti pasti wow gitu. Ya, saling menghormati sama warga sekolah itu contoh apa namanya, tindakannya ngapain? Tidak mengejek teman dengan nama orang tua. Kenapa kita harus berkomitmen ya? Biar kita serius. Kenapa kita harus serius? Ini kan tulisan kita sendiri. Apakah tadi Pak Mumun memaksa kalian harus menulis ini itu? Enggak kan? Ini hasil dari buah pikiran kalian. Makanya ya ayo, buah pikiran kita sama-sama, tidak ada paksaan. Mari kita sepakati, kita berkomitmen untuk melaksanakannya agar impian kita terwujud. Ya kan? Oke, lanjut. Ya, cepat. Oke, lanjut. Berapa? 14. Oke, lanjut. Fokus Mas. Ya, lanjut. Sip. Ada bisa enggak? Oke. Sip.
Ya, kapan itu dulu. Ya. Ya, ambil. Ya, lanjut. Mas, amat. Lebih berat. Habis berapa ya? Oh, enggak. Ya, terakhir. Apa? Ya, terakhir. Habis. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya, anak-anakku kelas 6A, kita semuanya sudah bermimpi bersama. Kalian tadi sudah menggali mimpi kalian, kira-kira kelas 6 semester 2 nanti mau menjadi kelas yang seperti apa kelas ini. Selanjutnya kita sudah membuat kesepakatan-kesepakatan yang harus kita yakini, dan memang kita yakini apabila kesepakatan-kesepakatan ini kita laksanakan, maka kelas impian ini akan terwujud. Semoga dengan konsisten, dengan ya nggak bisa instan, memang hasilnya harus sedikit demi sedikit, maka insya Allah akan terwujud. Demikian ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Kalau tidak, marilah kita akhiri sesi menggali kelas impian ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, kelas impian ini akan terwujud apabila kesepakatan itu kita yakini, untuk kita sepakati, kita laksanakan bersama, dan niscaya bukan hal yang mustahil, kelas impian itu akan kita nikmati, akan terwujud, dan kita bisa nikmati manfaatnya. Demikian dari Pak Mumun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika membuat keyakinan kelas, maka kita akan membuat kesepakatan dengan kita jaring aspirasinya. Kalau di contoh video adalah kita berikan kertas platform, tapi rata-rata mungkin Bapak Ibu melakukannya hanya siapa yang mau usul. Nah, kalau siapa mau usul itu rata-rata mungkin yang usul hanya beberapa. Tetapi ketika satu orang harus menuliskan, maka anak tidak dilibatkan, tidak bisa atau bisa tidak berhubungan dengan kesalahan. Maksudnya seperti ini, Bapak. Kalau hukuman itu hanya bersumber dari satu arah. Misalnya kalau dalam negara itu biasanya hanya pengadilan ketok palu, tek, kamu salah, sudah dihukum. Nah, Bapak Ibu ketika melakukan hukuman ini bersifat tidak terencana, bersifat satu arah. Rata-rata kalau bersifat satu arah itu hanya dari guru. Murid tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, Bapak Ibu, sudah disepakati, murid tetap tidak nyaman, bisa berhubungan dengan kesalahan. Contoh, hukuman dan konsekuensi. Kalau kesepakatan kelas itu adalah konsekuensi. Tetapi kalau tata tertib sekolah itu adalah hukuman. Karena apa? Dibuat dari satu arah saja, dari sekolah. Murid melakukan kesalahan, ya sudah langsung berhukum. Sehingga kita bisa membedakan bagaimana itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi. Nah, sedangkan ada penyelesaian, namanya adalah restitusi. Penyelesaian masalah itu adalah dengan restitusi. Artinya apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosser. Untuk menyampaikan restitusi itu mengembalikan atau memperbaiki kesalahan dari murid, sehingga tidak semata-mata kita langsung memberikan hukuman ataupun konsekuensi.
Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Ya, artinya apa? Murid kita ajak atau mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi baru. Jadi alangkah baiknya yang kita gunakan itu adalah restitusi dari keyakinan kelas. Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk hukuman atau konsekuensi. Kita akan lebih memahami, kita akan lebih mencoba Bapak Ibu terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Monggo Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman kita coba Bapak Ibu. Nah, ternyata adalah konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena melanggar aturan kesepakatan. Kalau sekolah berangkat jam 7, kira-kira dia datangnya lebih dari jam 7. Ini berarti konsekuensi. Berikutnya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman Bapak Ibu. Karena apa? Terlambat. Tadi kesepakatan, kalau terlambatnya karena waktu, dia hanya suruh nulis, itu adalah konsekuensi. Agar apa? Dia tidak mengulangi lagi. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Karena meja yang dia rusak itu harus dia bersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, akibat dari apa yang dia lakukan itu adalah konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Olahraga. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman atau sanksi? Sanksi. Sanksi. Oh, hukuman. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Ya. Membersihkan tumpahan air meja, ditulis meja tulis karena kesenggol. Berarti ini harusnya konsekuensi Bapak Ibu. Ya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran setelah 10 menit. Konsekuensi kali ini Bapak Ibu. Sampun nggih? Nah, pun paham Ustaz. Nah, ini agar lebih Bapak Ibu, lebih memahami terkait hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi ya sampun. Nah, kita materi yang terakhir Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu sudah pernah mendengar ataupun melihat ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Bapak Ibu sudah pernah mendengar? Bapak Ibu sebagai seorang guru itu adalah biasanya memiliki 5 posisi kontrol. Kira-kira Pak Arif posisinya ada di mana Pak Arif? Menurut Pak Arif, biasanya ketika
menghadapi permasalahan murid atau apa saja, biasanya Pak Arif berada di posisi yang mana? Ini kalau saya menjawab takut ya, kalau saya sendiri ya, mungkin selama ini masih ke Bang Hukum. Kalau Bu Siska mungkin pengalamannya selama ini? Kalau saya penghukum, pembuat rasa bersalah, sama teman juga. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya yakin semua Bapak Ibu sudah pernah pada posisi ini, betul? Tetapi penghukum itu seperti apa Bapak Ibu? Apakah hanya memberi hukuman saja? Untuk itu lebih jelasnya, monggo Bapak Ibu kita simak tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu sudah sampai ada 5 posisi atau 5 kontrol sebagai guru, Bapak Ibu. Kira-kira yang paling ideal, paling Bapak Ibu pengen capai itu yang mana, Bapak Ibu? Posisi manajer. Sudahkah Bapak Ibu melakukan? Belum. Dari 5 tadi, yang paling sudah terlaksana yang mana? Wah, dari BKI semangat. Pemantau. Yang paling banyak terjadi adalah penghukum, pemantau, dan tenang. Kalau pembuat rasa bersalah dan manajer ini masih jarang kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu setelah menerima materi ini, harapannya Bapak Ibu bisa menerapkan dan menjadi atau menjadikan Bapak Ibu dalam posisi manajer. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan untuk
kegiatan kali ini perlu dibuka tanya jawab, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, dari budaya positif ini kita melihat bagaimana kita bisa membentuk keyakinan kelas. Kita sebagai seorang pendidik memiliki 5 kontrol. Dari 5 kontrol itu yang paling tepat, yang paling ideal kita terapkan dalam budaya positif di sekolah, dan kita sebagai seorang pendidik adalah manajer, dimana ketika kita mendapati kesalahan, kekurangan murid, kita penyelesaiannya adalah kita sebagai pemberi solusi, pencari solusi bersama murid tanpa memberikan hukuman. Kita cari solusi yang terbaik, kita berikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan tersebut. Andaikan harus memberikan hukuman ataupun konsekuensi, itu adalah solusi terakhir. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Dewi Liliani dari Guru BK SMP Negeri 1 Ngemplak. Terima kasih kepada Bapak Amarudin SPD yang sudah menyampaikan diseminasi disiplin positif, sehingga kami, Bapak Ibu guru dan termasuk saya sendiri sebagai guru BK menjadikan pemahaman bahwasanya disiplin positif terhadap 5 kontrol manajer itu sangatlah penting bagi kita, karena selama ini kita hanya mengandalkan anak-anak itu dalam 5 kontrol, yaitu penghukum. Jadi terima kasih untuk materi hari ini, dan apa yang disampaikan oleh Pak Amarudin sangat bermanfaat